Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara menguraikan atau membaca suatu PNID. Oke, sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, agar teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan simbol dan lain simbol yang digunakan dalam PNID. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa dapat membaca atau membuat uraian PNID berdasarkan uraian proses dari suatu kasus. Oke, di sini saya menyajikan PNID proses pembuatan disodium fosfat. Gambar tersebut merupakan contoh PNID pengontrolan pH secara kontinu, yaitu proses pembuatan disodium fosfat menggunakan alat kontrol berupa pH dan flow control. Pada contoh sistem tersebut, dihasilkan garam disodium fosfat dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan mencegah penggunaan reagen atau bahan-bahan reaksi yang berlebih. Bahan-bahan yang berlebih di sini maksudnya adalah natrium karbonat atau soda es. Kemudian yang kedua, kita mengontrol agar tidak terjadi kelebihan fosforik acid di sini. Oke, untuk menguraikan suatu PNID, ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai dulu dalam PNID itu. Yang pertama, tipe instrumen dari PNID itu apa? Kemudian yang kedua, tipe sinyalnya. Tipe sinyal yang ada di PNID ini apa? Kemudian yang ketiga, tipe proses yang digunakan dalam PNID ini apa? Kemudian yang keempat, teman-teman harus tahu letak dari instrumennya di mana aja. Dan yang terakhir, barulah setelah teman-teman menguasai 4 tadi, teman-teman bisa menjelaskan proses secara menyeluruh. Oke, kita masuk ke yang pertama. Untuk tipe instrumennya. Untuk tipe instrumennya, teman-teman sebagai acuan silakan buka dokumen ISA standar yang sudah saya unggah di Google Classroom kita, atau teman-teman bisa mencari referensi lain, tapi yang paling lengkap itu adalah dokumen ISA standar. Kira-kira dari pembelajaran kita yang modul pertama minggu lalu, dari gambar ini, tipe instrumentasi yang digunakan dalam PNID ini apa aja menurut teman-teman? Yang paling terlihat di sini adalah yang pertama, kita punya bentukan ini. Kemudian kita punya bentukan ini, instrumennya. Kita punya instrumen apa lagi? Oh iya, jelas kita punya instrumen yang paling gede, reaktornya. Kemudian kita punya apa lagi di sini? Kita punya instrumen ini, penggeraknya. Oke, kita bahas. Yang ini, bentuk yang ini, itu tipe instrumennya apa kira-kira menurut teman-teman? Ya, benar. Tipe instrumentasi ini adalah orifice plate. Ini adalah orifice plate atau flow sensor. Kemudian bentukan yang ini itu apa? Ini instrumen yang kedua ini apa kira-kira menurut teman-teman? Ya, ini adalah pneumatic actuator valve. Jadi bentuk-bentuk katup atau valve itu ada banyak. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli tipe-tipe katup itu seperti apa. Di sini di dalam PNID ini, tipe dari valve-nya itu adalah pneumatic actuator valve. Kemudian tipe instrumentasi yang ketiga adalah kita punya bentuk ini nih. Ini adalah tipe instrumentasi apa kira-kira? Ya, M. Di situ berarti motor atau penggeraknya. Kemudian apa lagi yang ada di situ tipenya? Ya, kita punya ini nih. Kita punya tipe dari instrumennya yaitu mixernya. Oke, kalau kita rangkum, untuk tipe instrumentasinya ada 4. Ada orifice plate, ada pneumatic actuator valve, kemudian ada motor, dan yang terakhir ada mixer. Untuk yang kedua, kita identifikasi tipe sinyalnya. Dari gambar ini, kira-kira berdasarkan dokumen ISA standar atau dari pembelajaran kita minggu lalu, ada berapa tipe sinyal di sini? 1, 2, 3, 4, atau 5? Atau lebih malah? Menurut teman-teman berapa? Oke, dalam gambar PNID ini ada, lebih tepatnya ada 4 tipe sinyal. Yang pertama adalah yang paling kelihatan itu adalah bentukan sinyal atau garis yang putus-putus.
minggu lalu kita belajar kalau dia putus-putus berarti tipe sinyalnya apa? Oh, berarti itu adalah tipe sinyal elektrik yang kontinu. Kemudian apa lagi? Ya, kita punya garis yang tebal ini, punya garis yang tebal, punya garis yang tebal, punya garis yang tebal, punya garis yang tebal. Nah, kalau garis tebal ini apa tipe sinyalnya? Ya, berarti tipe sinyalnya adalah proses flow line. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ya, kita punya garis tapi yang sedikit lebih tipis. Kita punya garis yang tipis di sini. Ada dua di sini dan di sini. Garisnya tipis. Itu apa kira-kira? Ya, tipe sinyalnya berupa instrumen supply atau instrumen proses. Kemudian yang ketiga, kita punya gambar apa lagi? Ya, kita punya tipe sinyal yang terakhir adalah tipe sinyal pneumatic signal. Nih, kita punya garis cuman dikasih strip 2 di situ. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ada 4 tipe sinyal yang digunakan dalam PNID di atas. Yang pertama adalah proses flow line, garis tebal. Kemudian ada tipe sinyal instrumen supply atau proses connection berupa garis tipis. Kemudian yang ketiga kita punya electric sinyal, biasanya continue berupa garis putus-putus. Kemudian yang keempat kita punya pneumatic signal atau garis yang dikasih cross line di sana. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi tipe proses yang digunakan. Menurut teman-teman dari gambar-gambar ini ada beberapa. Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada tipe prosesnya itu ada 7 di situ. Sekarang kita mengidentifikasi tipenya apa aja. Nah, tipenya apa aja ini lagi-lagi kita mengacu pada dokumentasi standar atau dari modul yang pertama. Modul yang pertama yang saya jelaskan minggu lalu. Di sini kita punya FE 100, berarti nomor instrumennya itu adalah, nomor prosesnya itu adalah nomor 100. FE itu apa? FE itu adalah flow element. Saya ulangi, FE ini adalah flow element. Kemudian kita punya apa lagi? 100 FT. Oh, berarti ini adalah tipe proses yang nomor ke-100 dari FT. FT itu apa? FT itu adalah flow transmitter. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya FIC yang nomornya 100. FIC itu apa? FIC itu adalah flow indicator and controller. Kemudian kita punya FV. FV itu, F itu lagi-lagi flow, V itu apa? Valve. Oh, berarti FV itu adalah flow control valve. Kemudian kita punya AV. AV itu apa kira-kira? Ya, A itu adalah analysis control valve. Kemudian AIC, kita punya AIC. AIC itu artinya adalah analysis indicator and controller. Kemudian yang terakhir kita punya AE di sini. AE itu adalah artinya adalah analysis element. Berarti kalau kita simpulkan tipe proses yang digunakan itu ada 7. Yang pertama flow control valve, kedua adalah flow indicator and controller, ketiga adalah flow element, yang keempat adalah flow transmitter, yang kelima adalah analysis control valve, yang keenam adalah analysis indicator and controller, kemudian yang ketujuh adalah analysis elemen. Berikutnya yang terakhir adalah kita harus mengidentifikasi letak dari instrumennya. Kalau dilihat dari sini, instrumennya kira-kira letaknya ada berapa? Ya, letaknya itu ada 2. Ini adalah tipe 1, tipe 1, tipe 1, tipe 1, tipe 1. Terus tipe yang kedua apa? Yang ini. Ini dan yang ini. Oke, untuk tipe yang pertama ini itu letak instrumennya di mana? Letak instrumennya itu adalah terpasang di lapangan. Kemudian yang kedua, bentuknya yang seperti ini. Itu letak instrumennya di mana? Ya, letaknya itu adalah ditempatkan pada kontrol panel utama dan terpasang di bagian depan atau front mount dari suatu industri. Nih, ini biasanya diletakkan di kontrol panel utama dan diletakkan di bagian depan. Oke, kita bikin kesimpulan lagi. Untuk letak instrumennya ada 2.
Yang pertama bentuknya seperti ini, itu berarti instrumennya ditempatkan pada kontrol panel utama dan terpasang di bagian depan. Sampai sini udah paham? Kemudian yang kedua, kita punya bentukan seperti ini. Oh, berarti letak instrumennya itu dipasang di lapangan. Oke, karena kita udah mengidentifikasi 4 isi dari PNID itu, sekarang kita mendeskripsikan prosesnya secara menyeluruh. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi prosesnya secara menyeluruh. Cara kerja secara garis besar sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah control valve dan pH controller di sini. Bagian kiri, kita bahas dulu bagian kiri yang di bagian sini. Kita bahas yang di bagian sini. Bagian kiri mengontrol masukan regen, soda es, menggunakan orifice flat yang bekerja sebagai flow sensor. Feedback dari sensor diteruskan pada flow indicator and controller melalui flow transmitter ini dengan sinyal listrik ini. Saya ulangi, feedback dari sensor diteruskan pada flow indicator and controller. Feedbacknya di sini diteruskan ke PIC ini. Kemudian flow transmitter sendiri terhubung dengan orifice plate. Flow transmitter ini terhubung dengan orifice plate melalui feedback dari sensor diteruskan pada feedback dari sensor diteruskan pada flow indicator and controller melalui flow transmitter dengan sinyal listrik. Jadi dari sini dihubungkan ke sini dengan sinyal listrik ke flow transmitternya. Kemudian flow transmitter sendiri, FT tersendiri terhubung dengan orifice plate melalui proses connection. Nih garis ini, melalui proses connection. Sinyal kontrol berupa sinyal pneumatik dari flow controller and indicator digunakan untuk mengontrol flow control valve yang akan mengontrol input soda ice ke dalam tangki pengadukan berisi mixer yang digerakkan dengan motor. Kemudian pada bagian kanan, pada bagian ini mengontrol masukan regen phosphoric acid menggunakan pH analyzer yang bekerja sebagai analisis sensor atau analisis elemen di sini. Feedback dari sensor diteruskan pada analisis indikator and controller. Jadi feedback dari sensor diteruskan pada analisis indikator and controller melalui analisis elemen dengan sinyal listrik di sini. Sedangkan analisis elemen sendiri terhubung dengan keluaran melalui proses connection di sini. Nih, proses connection atau garis tipis. Sinyal controller berupa sinyal pneumatik dari analisis indikator and controller ini digunakan untuk mengontrol analisis control valve yang akan mengontrol input phosphoric acid ke dalam tangki pengadukan berisi mixer yang digerakkan motor. Kemudian pada bagian flow control tidak terdapat feedback dari output produk sodium fosfat. Di bagian produk fosfat itu tidak ada yang namanya flow control, sehingga dapat dianggap sebagai input terkontrol biasa. Berarti input yang ini dan input yang ini itu terkontrol biasa. Sedangkan pada bagian pH controller, terdapat feedback berupa nilai pH di bagian input, sehingga dapat diprediksi feedback sistem ini berupa nilai pH dari produk. Di sini nanti bakal terbaca pH dari produk. Sehingga kita sebut pH merupakan measured variable atau variabel yang terukur. Kemudian set point serta proses variabelnya berupa pH level di situ. Sedangkan manipulated variable adalah jumlah masukan dari asam fosfat dan soda asnya. Berarti variabel yang bisa dimanipulasi untuk mengontrol dari pH-nya itu di sini
untuk mengontrol pH-nya di sini yaitu adalah fosforik acid biasa. Cuman bagian sini. Kemudian pada bagian flow control terdapat flow transmitter, sehingga orifice meter merupakan instrumen sensor flow tanpa transmitter. Orifice plate ini merupakan instrumen sensor flow tanpa transmitter, sehingga hanya menghasilkan output yang bukan berupa sinyal yang tidak dapat dibaca controller, yakni berupa perbedaan tekanan saja dari tabung Venturi. Sehingga flow transmitter ini untuk mengkonversi output sensor tersebut menjadi sinyal listrik standar agar dapat dibaca oleh flow indikator. Kemudian pada bagian pH controller tidak terdapat analisis transmitter. Pada bagian ini tidak terdapat analisis transmitter. Hal ini dikarenakan analisis elemennya atau pengukur pH-nya ini di pasaran sudah termasuk dengan transmitter. Jadi alat pH-nya itu sendiri sudah terpasang transmitternya yang dapat mengkonversi output sensor sinyal listrik standar yang dapat dibaca oleh analisis indikator and controller. Oke, itu adalah deskripsi proses menyeluruh dari PNID ini. Tugasnya teman-teman, di sini saya sudah menyajikan proses sederhana PNID dari proses pemisahan minyak dan air. Untuk gambar jelasnya nanti ada di modul, nanti saya akan upload di Google Classroom. Di sini ada PNID proses pemisahan minyak. Teman-teman harus tugasnya adalah mengidentifikasi tipe instrumennya, tipe sinyalnya, tipe proses, dan uraian letak instrumennya. Kemudian terakhir teman-teman harus menguraikan prosesnya secara menyeluruh. Sebagai catatan, teman-teman harus mengerjakan formatnya sesuai dengan format laporan. Nanti saya unggah di modul 2. Kemudian harus dikerjakan secara individu. Kemudian yang ketiga, skala bentuk copy paste atau kesamaan frase kalimat yang terdeteksi akan mendapatkan pengurangan poin secara signifikan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa unggah tugas tersebut ke portal tugas Google Classroom, satu orang masing-masing sendiri dengan format namanya yaitu tugas 2 dan nama teman-teman. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dari Google Classroom. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.